Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Sabba passa akaranang kusala upasampada sacita pariodapanang etang buddhana sasananti. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Janganlah berbuat jahat, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah ajaran para Buddha. Yang saya hormati pimpinan puja, para romo, ramani, pasaka, upasika, beserta Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebelumnya selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Soki Hontu Namo Buddhaya. Hari ini hari ke-7 Anda melakukan SPD. Para Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu memiliki satu kesempatan baik yang dimana pada malam hari ini Bapak Ibu semuanya masih memiliki kesempatan dan juga menyisihkan sebagian waktunya untuk datang ke sini bersama-sama melakukan kebajikan. Ya mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu ya pulang dari kerja, tetapi Anda sekalian menyempatkan hadir untuk melakukan kebajikan. Tentu ini merupakan salah satu kebajikan yang sangat dipuji oleh para bijaksanawan. Dan juga Anda melakukan kebajikan ini juga salah satu merupakan berkah, ya, berkah yang utama. Tentu melakukan kebajikan ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi juga bisa dilakukan setiap hari, setiap saat. Makanya di dalam Dhamma dikatakan punyance puriso kaira tena punang. Apabila seseorang melakukan perbuatan baik, hendaknya perbuatan baik itu terus-menerus dilakukan. Supaya apa? Supaya Anda memiliki habit kebiasaan untuk melakukan kebajikan. Nah, maka pada kesempatan malam hari ini, sesuai dengan tema atau topik yang saya bahas, yaitu mengenai pentingnya berbuat kebajikan. Menurut Bapak Ibu penting tidak?
Ada yang mengatakan tidak penting? Siapa? Yang mengatakan penting, angkat tangan. Tentu semua orang merasa ya penting sekali untuk melakukan kebajikan. Penting bagi kehidupan kita sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Makanya penting sekali melakukan kebajikan. Makanya di momen SPD hari ini dan seterusnya, jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan Bapak Ibu, jangan sampai menyia-nyiakan waktu Bapak Ibu, ya. Makanya di momen SPD ini, Anda memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kebajikan. Ya, makanya seperti yang saya katakan tadi, punyance puriso, kaira tena punang. Apabila seseorang melakukan perbuatan baik, hendaknya kebajikan itu terus diulangi lagi dan lagi supaya Anda memiliki kebiasaan, supaya Anda memiliki habit kebiasaan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Sekarang Anda melakukan kebajikan, besoknya tidak, ya. Sekarang Anda datang ke wihara melakukan SPD, besoknya tidak, ya. Nah, makanya kalau ada kesempatan, gunakan kesempatan itu untuk melakukan kebajikan. Ketika ada kesempatan, banyak sekali alasan untuk melakukan kebajikan, ya. Entah itu panas, ya. Entah itu hujan. Hari ini melakukan kebajikan tapi hujan. Besok sajalah. Hari ini melakukan kebajikan, tiba-tiba panas, sakit, dan lain sebagainya. Banyak sekali alasannya ketika melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya. Makanya kita sebagai umat Buddha, sepatutnya kita mengingat, sepatutnya kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Seperti yang saya kutip di awal tadi, ya. Sabba pasa akaranang, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, baik melalui 3 pintu, yaitu pikiran, ucapan, maupun tindakan. Perbanyaklah perbuatan baik melalui 3 pintu tadi, pikiran, ucapan, maupun tindakan. Sucikan hati dan pikiran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan meditasi. Ini juga salah satu perbuatan baik yang sepatutnya kita praktekkan sebagai umat Buddha. Ya. Ada beberapa tipe umat Buddha, Bapak Ibu. Ya, ada 5 tipe umat Buddha yang perlu Bapak Ibu ketahui. Ya. Yang pertama yaitu tipe yang pertama umat Buddha KTP. Tahu? Nah, tipe umat Buddha ini di KTP-nya umat Buddha. Ya. Di KTP-nya umat Buddha, tetapi tidak pernah melakukan kebajikan. Bahkan datang ke wihara pun tidak pernah. Ya. Nah, ini merupakan tipe umat Buddha KTP. Ada yang seperti itu di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, ini tipe yang pertama. Umat Buddha KTP. Sering dengar tidak? Kapan? Hah? Pernah dengar? Nah, tipe umat Buddha KTP. Lalu yang kedua adalah tipe umat Buddha seperti kapal selam. Tahu kapal selam? Nah, tipe umat Buddha ini
ia mau datang ke wihara ketika ada hari raya besar umat Buddha seperti Waisak, Asada, Maga Puja, Katina, ataupun ada kegiatan bakso, puja bakti dan lain sebagainya. Ya, ia baru mau datang. Kalau tidak ada kegiatan SPD, tidak ada hari raya besar agama Buddha, dia tidak mau datang. Ya, tenggelam lagi seperti kapal tenggelam. Ya. Jadi tipe umat Buddha ini ia mau datang ketika ada acara di wihara. Ya, kalau tidak ada acara di wihara, tenggelam lagi, tidak mau datang ke wihara. Ya, nunggu 1 tahun, ya, melakukan kebajikan. Nah, ini tipe umat Buddha yang kedua, yaitu umat Buddha seperti kapal selam. Nah, lalu tipe umat Buddha yang ketiga adalah yaitu umat Buddha umat-umatan. Tahu? Hah? Tipe umat Buddha ini ia mau datang ke wihara hanya sekedar foto-foto saja. Pernah lihat tidak? Ketika ada orang datang ke wihara, dia hanya foto-foto saja. Habis foto-foto, dia pulang. Pernah lihat tidak? Apalagi di Jakarta banyak sekali umat demikian. Setelah foto-foto nih, habis foto-foto, pulang. Terus di-share di mana? Di Facebook, di Instagram. Oh, hari ini saya melakukan kebajikan. Tapi nyatanya hanya sekedar formalitas saja, hanya sekedar foto-foto saja. Ya. Ada yang seperti itu di sini? Nah, ketika datang ke wihara, habis foto-foto, pulang. Terus nyampe rumah, di-share ke Facebook. Oh, hari ini saya sudah melakukan kebajikan. Captionnya begitu di bawahnya itu ya. Nah, ini merupakan tipe umat Buddha, umat-umatan. Lalu tipe umat Buddha yang keempat adalah yaitu umat Buddha idola. Ya. Nah, tipe umat Buddha ini ia mau datang ketika bantenya misalnya bantenya ganteng misalkan, ya. Dia mau datang, ya. Ketika bantenya udah terkenal misalkan, dia mau datang, ya. Banyak sekali yang datang ketika misalnya Bante si A ini terkenal misalkan, umat itu banyak sekali yang datang, ya. Bahkan sampai beribu-ribu mungkin ya yang datang. Bahkan bertanya-tanya, oh hari ini siapa yang ngisi ya? Bante siapa yang ngisi ya? Oh Bante si A itu yang ngisi. Oh hari ini saya datang, ya. Jadi ini merupakan tipe umat Buddha idola. Ia hanya idola terhadap bantenya, bukan idola terhadap dhamanya, ya. Nah, makanya di berbagai wihara itu, ya, ketika bantenya biasa-biasa saja, ya, kurang ganteng misalkan, dia tidak mau datang, ya. Bahkan yang hadir hanya sedikit. Nanti kalau sudah bantenya bagus, ganteng, ya, dia mau datang. Bahkan banyak sekali yang datang. Nah, berarti itu umat Buddha ngefans atau umat Buddha idola. Bukannya ngefans terhadap dhamanya, tetapi ngefans terhadap bantenya. Bahkan kalau sudah ketemu, wah langsung foto-foto. Ya, apalagi yang terkenal. Ya, minta foto kepada bantenya, nanti di-post lagi. Ya. Nah, jadi itu merupakan umat Buddha apa? Umat Buddha idola. Ya.
Nah, ini tipe umat Buddha yang keempat yang perlu Anda ketahui, ya. Lalu tipe umat Buddha yang kelima adalah yaitu umat Buddha sesungguhnya, ya. Nah, di KTP-nya umat Buddha. Sering datang ke wihara melakukan perbuatan baik, ya. Walaupun tidak ada acara, dia selalu datang melakukan puja bakti, melakukan penghormatan, ya. Nah, dia melakukan kebajikan tidak hanya foto-foto saja, tetapi juga melakukan perbuatan baik. Mungkin melakukan meditasi, entah itu pembacaan parita, ya, dan tidak memandang Bante si A yang ceramah, Bante si B yang ceramah. Ia selalu hadir, tidak memandang Bante si A, Bante si B. Ia selalu hadir karena melakukan kebajikan itu sangat penting. Ini merupakan umat Buddha yang sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu mau pilih yang mana? Dari 1 sampai 5. Ah, mau pilih yang mana? Mau 1, 2, 3, 4, atau 5? Ah, siapa yang menjawab 5? Ah, nah, ragu-ragu. Berarti Anda sekalian bukan umat yang sesungguhnya. Umat Buddha yang sesungguhnya. Ya, karena Anda ragu. Coba kalau Anda memiliki keyakinan bahwasanya saya adalah umat Buddha yang sesungguhnya. Ya. Nah, kalau Anda mau menjadi umat yang sesungguhnya, rajin datang ke wihara, rajin berbuat kebajikan. Ya. Nah, melakukan kebajikan ini pun diibaratkan seperti kita menabung. Ibaratkan seperti kita menabung. Nah, pasti terlintas di dalam pikiran Bapak Ibu menabung uang. Benar tidak? Ada yang terlintas demikian? Nah, diibaratkan seperti kita menabung. Nah, kalau kita menabung uang, tentu bisa hilang. Ya. Bahkan bisa berkurang. Bahkan bisa bergeser dari tempatnya. Bahkan bisa terlupakan dari ingatannya. Bahkan bisa terbakar oleh api. Bahkan bisa hanyut oleh air. Ya. Walaupun Anda menabung di rekening sekalipun, bisa berkurang. Nah, misalnya kalau Anda menabung uang di rekening, misalnya 100.000 misalkan, itu bisa berkurang Bapak Ibu. Ya, bisa berkurang. Walaupun Bapak Ibu menabung ataupun taruh di bawah bantal pun bisa hilang. Mungkin ya dicuri oleh anaknya, mungkin ya. Mungkin diambil oleh suami istrinya, ya. Ini bisa hilang, ya. Nah, ini tabungan uang. Berbeda halnya tabungan kebajikan. Ini tidak bisa rusak, tidak bisa hilang, bahkan tidak bisa disita oleh pemerintah sekalipun. Bahkan tidak bisa terbakar oleh api, bahkan tidak bisa hanyut oleh air, tidak bisa terlupakan dari ingatannya, ya. Tidak bisa dicuri oleh siapapun. Jadi kebajikan inilah yang kita bawa. Ya, kemanapun kita pergi, kebajikan inilah yang kita bawa setelah kematian. Ya, nah ibaratnya seperti di dalam Dhammapada dikatakan, ya mungkin Anda sudah pernah membaca ya di dalam Dhammapada Yamakawaga sair pertama. Nah di sana dikatakan, bagaikan bayang-bayang tak pernah meninggalkan bendanya. Pernah dengar tidak?
Kapan? Hah? Barusan ya. Nah, bagaikan bayang-bayang tak pernah meninggalkan bendanya. Begitu juga kalau kita menabung kebajikan, begitu juga kalau kita melakukan kebajikan, kebajikan itulah yang senantiasa kita bawa. Dan kebajikan itulah yang selalu mengikuti kita. Ya, kemanapun kita pergi, kebajikan itu selalu mengikuti kita. Nah, sebagai salah satu contoh, misalnya kalau Bapak Ibu berjalan di bawah terik sinar matahari, nah di sana ada bayangannya tidak? Hah? Ada tidak bayangannya? Kalau tidak ada bayangan berarti hantu itu ya. Nah, dan bayangan Anda itu mengikut apa tidak? Hah? Mengikut ya. Ada yang tidak mengikut bayangannya? Wah, jadi ya hati-hati ya itu ya. Jangan dekat-dekat ya. Nah, begitu juga kalau kita melakukan perbuatan baik itu, kemanapun kita pergi selalu mengikuti kita. Bagaikan bayang-bayang tak pernah meninggalkan bendanya. Ya. Nah, ini merupakan tabungan kebajikan. Ya, selalu kita bawa kemanapun kita bawa. Selama kita pergi, ya kemanapun kita pergi, kebajikan itulah yang senantiasa selalu melindungi kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ada 10 cara untuk melakukan perbuatan baik. Atau yang disebut dengan bahasa Pali yaitu Dasa Punya Kiryawatu. Pernah dengar? Hah? Kapan? Barusan ya. Nah, dasa artinya 10 ya. Punya artinya kebajikan, jasa. Dasa punya kirya. Kirya artinya cara ya. Jadi 10 cara untuk melakukan kebajikan. Dan ini yang seharusnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kenapa harus kita mempraktekkan dasa punya kiryawatu ini? Ya supaya kita mendapatkan manfaat dari melakukan kebajikan itu. Ya. Ada 10 cara Bapak Ibu. Yang pertama adalah yaitu dengan melakukan berdana. Bapak Ibu sering berdana kan? Ada yang tidak pernah berdana? Hah? Nah, ini juga merupakan salah satu cara kita untuk melakukan kebajikan. Penting tidak melakukan berdana Bapak Ibu? Hah? Penting. Ya. Supaya apa? Supaya kemelekatan yang ada di dalam diri kita ini akan mengikis. Supaya kita tidak terikat dengan apa yang kita miliki. Ya. Nah, berdana. Anda sekalian ke sini pun jalan kaki mungkin ya, ataupun naik mobil, itu merupakan dana tenaga. Ya. Merupakan dana tenaga. Dan ketika Anda melakukan berdana, misalkan, usahakan pikiran Bapak Ibu itu harus merasa bahagia. Ya. Sebelum, sesaat, dan sesudah berdana pun pikiran Anda harus merasa bahagia. Jangan sampai sebelum, sesaat, dan sesudah berdana malah merasa kehilangan. Malah menimbulkan kedengkian, iri hati, ya. Bahkan memunculkan kesombongan, ya. Oh, kemarin saya berdana banyak. Lah kamu berdananya sedikit misalkan, ya.
Nah, jadi walaupun sedikit yang kita danakan kepada orang lain, tetapi itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan tidak melakukan sama sekali. Ya. Berdana ini pun diibaratkan seperti kita menanam. Ya. Kalau Bapak Ibu menanam biji padi misalkan, tentu yang dipanen apa? Apa yang dipanen ketika Bapak Ibu menanam biji padi? Tentu yang dipanen yaitu padi. Ya. Kalau Bapak Ibu menanam biji jagung, tentu yang dipanen jagung. Tidak ada ceritanya kalau Bapak Ibu menanam biji padi, panennya jagung. Kan tidak ada cerita. Begitu juga dengan kita berdana itu Bapak Ibu. Ya. Berdana itu bukan kehilangan, tetapi bertambah kebajikan kita. Ya. Nah, berdana tenaga juga bisa, berdana pikiran juga bisa. Ya, tidak hanya berdana materi saja, tetapi juga berdana pengetahuan, berdana pikiran, berdana tenaga. Ketika kita tidak memiliki sesuatu, ya, kita bisa berdana dengan cara apa namanya? Dengan kita memiliki tenaga, kita bisa membantu. Itu juga merupakan dana tenaga, ya. Tetapi di dalam Dhamma dikatakan Sabba dana dhamma danang jinati. Dari sekian dana, hanya dhamma dana lah yang paling tinggi nilainya. Kenapa dikatakan paling tinggi nilainya? Karena ketika kita melihat keluarga kita, teman kita yang kurang memiliki keyakinan, dengan kita berdana dhamma, tentu akan menumbuhkan keyakinannya terhadap tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini poin yang pertama Bapak Ibu, ya, yaitu tentang berdana, ya. Lalu poin yang kedua, cara kita untuk melakukan kebajikan yaitu dengan cara melakukan atau mempraktekkan sila, ya. Nah, sila. Tadi Bapak Ibu sudah memperbarui sila Bapak Ibu, ya. Nah, yaitu pertama berusaha atau bertekad untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Ya. Sekecil apapun makhluk hidup, kalau kita bunuh tentu kita akan mendapatkan karma buruk. Kalau dilandasi dengan niat, ya. Nah, kalau kita tidak sengaja misalkan, ya tidak jadi masalah karena di situ kita tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Ya. Nah, berusaha untuk tidak membunuh, menyakiti semua makhluk, ya. Jadi Anda sekalian bertekad, ya. Lalu sila yang kedua, yaitu bertekad untuk tidak melakukan pencurian atau melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan. Nah, ini juga banyak sekali kalau kita lihat di media sosial itu ya, banyak sekali orang-orang yang melakukan atau ya melakukan korupsi, ya, mengambil uang, ya. Nah, jadi sebagai salah satu contoh juga Bapak Ibu, ya misalnya ini sebagai salah satu contoh Bapak Ibu, kita pindahkan gelas ini di tempat yang lain, misalnya di sana, ya. Tentu itu merupakan pencurian juga Bapak Ibu, ya. Karena kita memindahkan barang orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Lalu kita pindahkan ke tempat yang lain. Ini juga merupakan pencurian. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Ya. Nanti kalau kita sering mencuri, sering melakukan pengambilan barang yang tidak diberikan, nanti kalau kehidupan kita yang akan datang, kita sendiri akan menjadi miskin. Mau tidak Bapak Ibu?
Mau tidak miskin? Tentu tidak mau. Pasti maunya menjadi orang kaya, ya. Nah, kalau Anda mau menjadi orang kaya, ya harus mempraktekkan dana juga, selalu memberi kepada siapapun itu, ya. Supaya apa yang Anda inginkan itu tercapai, ya. Nah, lalu yang ketiga, bertekad untuk tidak melakukan hubungan asusila, ya. Nah, jadi berusaha untuk bertekad, ya bertekad menghindari. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ya memiliki suami istri ya harus setia dengan pasangannya. Jangan sampai yang satunya selingkuh, ya. Yang satunya selingkuh, ya jangan sampai. Jadi harus ingat janji Bapak Ibu itu pertama, ya. Ingat tidak janjinya? Hah? Ingat tidak? Misalnya begini, saya eh, gimana ya janjinya? Saya tidak pisah misalkan selama saya hidup misalkan ya. Itu kan sebuah janji ya. Bertekad untuk tidak ya pisah seperti itu ya. Jadi Anda harus ingat itu. Nanti kalau Anda tidak mengingat itu jadi melanggar ya. Jadi hati-hati. Kalau sudah melanggar, nanti kehidupan yang akan datang bisa menjadi orang yang cacat. Mau tidak menjadi orang yang cacat? Tentu tidak mau, ya. Nah, lalu sila yang keempat yaitu bertekad untuk menghindari ucapan yang tidak atau ucapan yang bohong. Tidak hanya berbohong saja Bapak Ibu, berkata kasar juga termasuk, bergunjing juga termasuk, ya. Memfitnah juga termasuk, gosip juga termasuk, ya. Nah, siapa yang sering gosip di sini? Ya kalau biasanya ya ibu-ibu ya. Kalau sudah kumpul di satu tempat, pasti orang lain yang dibicarakan, ya. Nah, makanya hati-hati. Kalau kita sudah berbohong, satu kali kita berbohong, tentu kita dipercayai, Bapak Ibu. Dua kali kita berbohong, masih dipercayai. Kalau sudah tiga kali kita berbohong, pasti kita tidak dipercayai lagi. Ya, makanya hati-hati Bapak Ibu. Ya, hati-hati. Nah, jadi di dalam suta Bapak Ibu Anguttara Nikaya, nama sutanya yaitu Saca Suta. Nanti dilihat ya. Nah, di sana ada 5 poin. Ucapan yang baik yang perlu kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah yaitu ucapan ucapan tepat pada waktunya. Nah, ini yang perlu kita ingat. Jangan sampai ketika kita berbicara tidak tepat pada waktunya, ya. Sebagai salah satu contoh misalnya kita berbicara dengan orang lain, sedangkan orang lain itu emosian misalkan. Lalu kita menasehati. Terus orang yang kita nasehati itu marah-marah, ya. Tidak terima. Jadi hati-hati juga. Jadi harus bijaksana juga kalau kita berbicara, ya. Harus tepat pada waktunya. Lalu yang kedua adalah ucapan yang benar. Ucapan sesuai dengan kebenaran. Ya. Nah,
Jadi kalau Bapak Ibu berucap, ya harus sesuai dengan kebenaran. Jangan sampai mengucapkan kebohongan. Sebagai salah satu contoh misalkan, ketika Anda pergi ke wihara, ya, terus bercerita, oh di sana ada 100 orang yang datang ke wihara misalkan. Tetapi nyatanya hanya 10 yang datang, ya. Jadi itu merupakan termasuk ucapan yang tidak benar, ya. Makanya perlu diingat, yaitu ucapan sesuai dengan kebenaran. Apa yang kita lihat, apa yang kita lihat, misalnya 100 orang, ya katakan 100 orang, ya. Jangan melebih-lebihkan ataupun mengurang-ngurangi, ya. Jadi harus mengucapkan sesuai dengan kebenaran. Ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah ucapan yang lembut, ya. Ucapan yang lembut. Biasanya kalau zaman sekarang anak-anak muda kasar sekali kepada orang tuanya. Bahkan orang tuanya menasehati pun malah sebaliknya, ya. Jadi hati-hati juga, terkhusus anak-anak muda, ya. Harus berbicara dengan lembut, dengan sopan, ya. Bahkan ketika orang duduk, orang tua duduk, misalkan ketika kita lewat, ucapkan permisi, ya. Kalau zaman sekarang boro-boro orang mengatakan demikian. Bahkan semaunya saja, ya. Nah, makanya penting sekali, ya. Ucapan lembut, ucapan yang sopan, jangan kasar-kasar. Dan juga orang tua jangan kasar-kasar terhadap anaknya, ya. Nanti malah ditiru, ya. Malah ditiru sama anaknya nanti. Ketika orang tuanya kasar, anaknya pun ikut-ikutan kasar. Karena yang mengajari siapa? Yaitu orang tua, ya. Makanya perlu, ya, jangan sampai mengeluarkan kata-kata kasar. Harus mengeluarkan kata yang lembut, kata yang sopan, ya. Nah, ini yang keberapa? Yang ketiga, ya. Lalu yang keempat adalah yaitu ucapan yang bermanfaat, ya. Kalau tidak bermanfaat, ya jangan diucapkan. Kalau bermanfaat, ya diucapkan. Jadi kita tahu mana yang bagus, mana yang tidak bagus. Mana yang bisa diucapkan dan mana yang tidak bisa diucapkan. Jadi kita tahu, ya, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, ya. Ini yang keempat yaitu ucapan yang bermanfaat, ya. Lalu yang kelima adalah yaitu ucapan yang sesuai dengan kebenaran, ya. Eh, maaf, yang kelima itu ucapan yang dipenuhi dengan cinta kasih, ya. Ini yang kelima, Bapak Ibu, yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, ini juga merupakan salah satu kebajikan. Penting juga menjaga ucapan kita, ya. Nah, ini sila yang keempat. Lalu sila yang kelima yaitu bertekad untuk menghindari minum-minuman ataupun makan makanan yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Ya, ini paling parah Bapak Ibu. Kalau sudah mabuk, tentu kesadaran kita mulai hilang, bahkan lupa, ya. Dan kalau sudah kesadaran kita ini mulai hilang, mabuk, tentu kita bisa melanggar satu
sampai 4. Sila 1 sampai 4. Kalau kita mabuk misalkan, bisa juga membunuh. Benar tidak? Bisa juga menyakiti makhluk lain. Bisa juga melakukan pencurian. Bisa juga melakukan hubungan asusila. Bisa juga melakukan atau berkata-kata kasar. Ya. Nah, ini yang paling parah Bapak Ibu, ya, yang harus kita hindari di dalam kehidupan kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya umumnya Anda memiliki 5 sila. Itu ya harus dipraktekkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Makanya dengan kita mempraktekkan sila dengan baik, kita akan terlahir di alam sugati, alam sorga. Mau tidak? Hah? Mau Bante? Tapi jarang melakukan apa namanya melatih sila. Katanya mau terlahir di alam sorga, tapi sering melakukan atau melakukan pelanggaran. Ya. Nah, jadi ini merupakan 5 sila yang harus kita praktekkan. Dengan kita merawat sila, akan terlahir di alam sorga. Silena sugating yanti. Dengan kita merawat sila, tercapai diperoleh kekayaan lahir dan batin. Silena boga sampada. Dengan merawat sila, tercapainya padamnya kilesa. Silena nibbuting yanti. Dengan kita merawat sila itu dengan baik, dengan sempurna, kemanapun kita pergi, tentu kita akan disenangi banyak orang. Mau tidak? Mau ya? Kalau tidak menjaga sila dengan baik, tentu orang-orang akan menjauhi kita, bahkan bisa memusuhi kita. Ya. Nah, cuman 5 sila Bapak Ibu ya, tidak banyak. Tapi kalau hari tertentu, misalkan hari Uposatha, bulan gelap, terang, bahkan hari SPD pun ya Anda ya melatih atas sila ya. Atas sila, apalagi sekarang kan dianjurkan untuk ya setiap SPD dianjurkan untuk melatih 8 sila. Ya. Tadi 5 sila. Tapi ada 3 tambahannya Bapak Ibu ya. Nah, tambahannya ada 3. Yang pertama, ini sila ke-6 Bapak Ibu. Ya. Yaitu tidak makan lewat tengah hari. Ya. Sanggup tidak Bapak Ibu? Tadi sudah mengambil kan? Nah, jadi harus nanti pulang-pulang dari sini lapar, ya jangan sampai. Karena Anda tadi sudah bertekad untuk tidak makan lewat tengah hari. Kalau sudah melanggar, sia-sia Anda bertekad tadi ya. Nah, jadi harus bertekad. Bertekad untuk tidak makan lewat tengah hari. Ya. Kalau kami para biku ya makannya hanya 2 kali sehari. Kadang ada yang sehari 1 kali. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu ya bisa juga asalkan sanggup ya. Kalau tidak sanggup ya bisa menjalankan 5 sila ya. Nah, sila yang ke-6 itu ya tidak makan lewat tengah hari. Ya. Lalu sila ke-7 yaitu tidak menari ya, tidak menyanyi, tidak memakai perhiasan, alasan kosmetik, skincare ya, tidak memakai bedak, wewangian ya, tidak juga melihat pertunjukan, konser ya. Nah, nanti pulang dari sini ketika ada konser langsung ke sana ya. Jangan sampai karena Anda tadi sudah bertekad ya untuk menghindari ya.
Nah, ini yang ketujuh Bapak Ibu, ya. Ketujuh yaitu berusaha menghindari bernyanyi, menari, memakai perhiasan kosmetik seperti skincare. Nah, tadi ke sini pakai skincare tidak ibu-ibu? Hah? Siapa yang pakai? Kalau bapak-bapaknya ada yang pakai tidak? Wah, kebangetan ya kalau bapak-bapaknya pakai skincare ya. Ya. Nah, jadi bertekad ya, bertekad. Sila yang ke-8 yaitu tidak tidur di tempat yang tinggi atau mewah. Ya, kalau umat-umat ya bahkan tempat tidurnya itu bisa 1 meter mungkin ya. Bahkan sampai ke atas-atas ya. Kalau kami para biku ya tidurnya tempat yang sederhana ya. Mungkin ya 2 jengkal ke atas ya. Kalau Bapak Ibu ya mungkin 1 meter lebih mungkin ya. Ada yang tempat tidurnya 1 meter? Hah? Tidak ada ya? Nah, nanti tempat tidurnya berias lagi ya. Ada bunga-bunganya lagi ya. Ya, jangan sampai ya. Nah, ini sila yang ke-8 yaitu bertekad tidak tidur di tempat yang tinggi atau mewah ya. Nah, ini 8 sila ya bagi perumah tangga. Nah, kalau dasar sila yang menjalankan yaitu para samanera. Ya, ada 2 tambahannya. Ya, kalau ini yang bapak-bapak ini kalau mau jadi samanera bisa menjalankan 10 sila. Ya. Sebenarnya banyak sekali sila yang dijalankan oleh para samanera Bapak Ibu. Ada 100 sila. Ya, 100 sila. Kalau Bapak Ibu hanya 8 sila, bahkan 5 sila. Berbeda halnya kalau para biku ya, yaitu 227 sila atau yang disebut dengan Patimokkha-sila. Nanti kalau bapak-bapak kalau mau jadi biku bisa mempraktekkan Patimokkha-sila yaitu 227 sila. Sanggup tidak Bapak Ibu? Kalau diizinkan sama istrinya, ya. Kalau tidak diizinkan bersabar, ya. Nah, itu sila bagi para biku dan juga bagi para samanera yaitu 10 sila, ya. Nah, ini berkaitan dengan sila Bapak Ibu, ya, berkaitan dengan sila. Nah, ini juga merupakan salah satu perbuatan baik juga. Kalau kita mempraktekkan sila ini dengan baik, ya, dengan sungguh-sungguh, kemanapun kita pergi, tentu akan disenangi banyak orang. Ini sangat baik untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini berkaitan dengan sila, Bapak Ibu. Nah, lalu yang ketiga yaitu ini sampai jam berapa? Hah? Nanti malah lewat waktunya ya. Soalnya ini baru 2 poin ya, belum lagi. Nah, jadi yang ketiga yaitu dengan cara melakukan kebajikan yaitu dengan cara berlatih meditasi. Ya, ini juga cara kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, perlu diketahui Bapak Ibu, melakukan meditasi itu tidak hanya kita duduk berjam-jam, ya. Tidak hanya sekedar kita duduk, tetapi di situ kita merenungkan sifat-sifat bajik dari Guru Agung kita Sang Buddha. Bahkan bisa juga merenungkan tentang perenungan tentang asubha atau juga bisa merenungkan tentang cinta kasih, anapanasati dan lain sebagainya.
Itu objek pada saat kita melakukan meditasi. Jangan sampai ketika meditasi malah garuk-garuk kepala, ya. Baru dikasih arahan sudah gelisah, ya. Nah, ada salah satu wihara Bapak Ibu, saya pernah ya bimbing meditasi di wihara tersebut. Nah, ketika saya memberikan arahan tentang meditasi, ya, baru saya memberikan arahan sudah mondar-mandir Bapak Ibu, ya. Bahkan duduknya pun tidak bisa diem, ya. Ada salah satu wihara Bapak Ibu ya. Nah, di situ waktu saya bimbing itu dikasih arahan sebentar sudah gelisah, ya. Waktu mulai meditasi baru 5 menit sudah menimbulkan suara-suara. Bahkan menimbulkan suara batuk-batuk, ya. Bahkan berbicara dengan temannya, ya. Kalau umumnya kan meditasi ketika puja bakti umum, meditasinya hanya ya mungkin 5 menit atau berapa menit kira-kira? Mungkin 3 menit ya. Nah, itu pun singkat sekali. Dan itu pun belum tentu orang-orang diem. Pasti ada yang bunyi, ya. Nah, makanya ketika Anda melakukan meditasi, usahakan fokus. Pertama yang harus kita lakukan tuh duduk dengan tenang. Posisikan duduk Bapak Ibu itu harus bagus. Kalau posisi Bapak Ibu tidak bagus, ketika duduk tentu akan gelisah. Bahkan gonta-ganti tempat duduk, ya. Setelah ganti yang kanan, ganti yang kiri, ya. Gitu-gitu saja ya. Nah, makanya penting juga melakukan meditasi. Jangan sampai ketika meditasi pun pikirannya entah kemana. Ya, batin jasmaninya di sini, tetapi pikirannya nggak tahu kemana, ya. Nah, bahkan bisa memikirkan ya mungkin suami istrinya ya, mungkin bisa memikirkan hal yang belum terjadi dan tidak terjadi, ya. Hal yang belum terjadi dan hal yang terjadi, ya. Nah, bisa juga memikirkan sandalnya misalkan, ya bisa. Wah, takut kehilangan, ya. Nanti selesai puja bakti, lah kemana sandalnya? Kok beda sebelah gitu ya. Nah, jadi pikirannya bisa begitu juga. Makanya pikiran kita ini sangat liar Bapak Ibu. Ketika meditasi itu sangat liar sekali, ya. Bisa memikirkan ini itu dan lain sebagainya, ya. Makanya pikiran kita ini diibaratkan seperti seekor kera. Tahu kera Bapak Ibu? Hah? Nah, tahu ya? Nah, nah, kalau kera itu tidak bisa diam kan Bapak Ibu? Loncat sana, loncat sini, ya. Kalau jatuh nggak bisa loncat sana, loncat sini, kan? Begitu kan? Begitu juga kalau pikiran kita, kalau sudah tidak tenang, sudah gelisah, memikirkan hal-hal yang tidak baik, memikirkan hal yang belum terjadi, tentu kita tidak menjadi fokus. Bahkan hanya duduk-duduk saja, tidak melakukan meditasi. Ibaratnya seperti seekor kera, kalau sudah jatuh tidak bisa loncat. Begitu juga pikiran kita kalau sudah liar, sudah nggak bisa meditasi lagi. Mungkin gelisah, pingin pulang, ya, pingin cepat-cepat selesai meditasinya, ya. Nah, maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, tentu ya melakukan meditasi ini juga merupakan salah satu kebajikan juga.
Ya, supaya apa? Supaya pikiran kita ini menjadi tenang. Ya, supaya dengan kita melakukan meditasi, tentu kita akan memperoleh yang namanya kebijaksanaan. Kebijaksanaan muncul karena meditasi. Ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ini yang ketiga, ya. Lalu yang keempat adalah masih semangat nih? Hah? Atau sudah ngantuk? Atau sudah capek? Ya. Ini yang ketiga tadi ya tentang meditasi. Lalu yang keempat adalah yaitu tentang berendah hati, ya. Berendah hati dan menghormati. Ini juga cara kita untuk melakukan kebajikan. Seperti yang kita lakukan saat ini adalah yaitu kita melakukan penghormatan. Kepada siapa? Yaitu kepada guru, ya kepada Tiratana, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Karena di dalam Manggala Sutta itu dikatakan Pujaca pujanianang etang manggala mutamang. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Ya. Nah, maka dari itu ya kita ke sini melakukan penghormatan. Tentu ini merupakan salah satu berkah, ya, berkah utama. Nah, kalau kita menghormat, ya, yang patut dihormat, kalau kita menghormat yang lebih tua, akan memperoleh 4 hal. Tahu? Yaitu usia panjang dan kesehatan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu memiliki umur panjang dan kesehatan, tentu Bapak Ibu masih bisa melakukan kebajikan sebanyak mungkin. Ya, jangan sampai ketika Anda memiliki umur panjang kesehatan, malah tidak digunakan untuk melakukan kebajikan. Nah, seperti di dalam Dhamma dikatakan Bapak Ibu, apabila seseorang hidup 100 tahun tetapi bermalas-malasan, tidak melakukan hal yang bermanfaat, tidak melakukan hal yang bajik, lebih baik kita hidup 1 hari tetapi kita melakukan kebajikan. Itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan kita memiliki umur 100 tahun, hidup 100 tahun tetapi bermalas-malasan, tidak ada gunanya. Ya, lebih baik kita hidup 1 hari tetapi melakukan hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang bajik. Ini yang pertama yang didapatkan seseorang ketika melakukan penghormatan yang patut dihormati. Yang kedua adalah yaitu paras yang indah, perawakan yang menawan, suara yang bagus, ya. Nah, muka yang ceria, cerah-cerah. Nah, kelihatan kan wajah Bapak Ibu ceria, ya. Bersinar wajah Bapak Ibu ini, ya. Bersinar karena lampu, ya. Bersinar karena lampu, ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ya, itu yang didapatkan, ya, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, yaitu mendapatkan paras yang indah, perawakan yang bagus, suara yang bagus, ya. Ada yang suaranya bagus di sini? Hah? Tidak ada. Ya, itu yang didapatkan ketika seorang melakukan penghormatan, Bapak Ibu. Nah, lalu yang keempat yaitu dengan kita menghormat yang patut dihormati, kita akan memperoleh yang namanya kebahagiaan. Ya.
Nah, apalagi kita datang ke sini melakukan penghormatan kepada Tiratana, tentu akan memperoleh apa? Kebahagiaan. Ada yang menderita di sini? Mudah-mudahan tidak ada ya. Nah, itu yang didapatkan ketika kita menghormat yang selayaknya yang patut kita hormati. Kita memperoleh kebahagiaan. Nah, kalau zaman sekarang Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau seseorang mencari kebahagiaan, kadang pergi ke gunung, ya, pergi ke pantai, pergi jalan-jalan, pergi shopping, pergi belanja. Belanja sama shopping sama ya? Sama ya? Ya, pergi shopping ya, pergi ya ke tempat-tempat yang membuat atau memperoleh kebahagiaan. Tetapi perlu diingat Bapak Ibu, kebahagiaan itu hanya sesaat saja, hanya sementara saja. Memang kalau kita sudah sampai di gunung, nyampe di atas, bahagianya luar biasa. Nanti kalau sudah turun gunung, tentu menderita sekali ya. Bahkan kakinya pegel-pegel, ya sakit-sakit ya. Nah, kalau kita belanja misalkan, kalau kita sudah sampai di tempat belanja, bahagianya luar biasa ya. Nanti kalau sudah keluar uangnya, nanti kalau sudah habis uangnya pulang, habis belanja pulang. Nanti kalau sudah sampai di rumah, lihat isi dompetnya, kok tidak ada ya, malah berkurang, jadi menderita ya. Nah, berbeda halnya kalau kita melakukan perbuatan baik semacam ini, tentu bahagianya bertahan lama. Ya, bahagia itu kita tidak cari jauh-jauh. Bahagia itu ada di dalam batin kita masing-masing, ada di dalam pikiran kita masing-masing. Kita datang melakukan kebajikan, melakukan penghormatan, tentu bahagianya bertahan lama. Kalau kita melakukan kebajikan setiap hari, setiap waktu, ya. Nah, ini yang didapatkan ketika seorang melakukan penghormatan yang patut dihormati, yaitu kebahagiaan. Lalu yang keempat yaitu memperoleh yang namanya kekuatan. Ya, baik secara fisik. Ya, kalau kita memiliki kekuatan fisik, tentu kita bisa menolong, membantu orang yang membutuhkan bantuan kita. Itulah yang didapatkan ketika seorang melakukan penghormatan. Makanya di setiap, ya mungkin Anda pernah mendengar kalimat Abiwadana silesa nicanguda pacayino cataro dhamma wadanti ayuwano sukhang baklang. Pernah dengar tidak? Hah? Pernah? Kapan? Hah? Barusan ya. Nah, ketika Anda menuang jasa misalkan, tentu ada kalimat demikian. Ya. Nah, jadi apabila seseorang menghormat yang patut dihormati, yang tua, akan memperoleh 4 hal tadi. Usia panjang, yaitu ayu wano sukang balang, ya. Ayu usia panjang, wana yaitu paras yang indah, suka kebahagiaan, balang dan kekuatan. Ya, itu yang didapatkan ketika seorang melakukan kebajikan. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, karena waktunya sudah, katakan, sebenarnya waktu nggak ada habisnya sebenarnya ya. Karena ya dibatasi ya. Makanya hanya hanya 5 poin saja yang dapat hanya 4 poin saja yang dapat Bante sampaikan. Ya mungkin di lain hari bisa ya dilanjutkan ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, maka dari itu ya kita sebagai umat Buddha
sepatutnya kita mempraktekkan apa yang diajarkan oleh Guru Agung kita Sang Buddha. Seperti yang saya kutip di awal, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, perbanyaklah perbuatan baik, sucikan hati dan pikiran. Inilah yang sepatutnya kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ini juga sangat penting melakukan kebajikan, penting bagi kehidupan kita sekarang maupun di kehidupan yang akan datang. Boleh sedikit Bapak Ibu? Nah, pesan terakhir. Nah, ini sedikit ya Pak Komang. Sedikit ya. Nah, sedikit saya berpesan kepada Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, ketika Anda mau pergi kemana-mana, hendaknya selalu membawa kendi. Kendi, tahu kendi? Ya, kendi. Bukan kendi yang berisi air ya. Kalau kendi yang berisi air kita bawa kemana-mana kan berat. Ya, kita pergi puja bakti kita bawa. Kan tidak demikian. Nah, jadi kendi ini diibaratkan seperti tubuh jasmani kita. Ya, kendalikan diri. Ya, kendalikan diri. Nah, di dalam kendi itu ada 3 jenis. Ada 3 jenis yang sepatutnya kita ingat, sepatutnya kita bawa. Yang pertama adalah yaitu jamu. Tahu jamu Bapak Ibu? Apa? Jaga mulut. Ya, jaga mulut. Kalau kita pergi kemana-mana, hendaknya kita jaga mulut. Ya, ini yang pertama yang harus kita ingat Bapak Ibu. Kalau kita tidak menjaga mulut kita, bisa saja orang-orang mencelakai kita, bahkan bisa membenci kita. Karena kita tidak menjaga ucapan kita. Ya. Lalu yang kedua, yaitu jati. Tahu jati? Jaga tingkah laku, jaga tindakan. Siapa yang bilang jaga hati? Ya, jaga hati untuk siapa kira-kira? Ya, jaga hati untuk siapa? Belum tentu orang yang kita jaga nggak jaga hatinya kan? Nah, makanya jati ini yaitu jaga tindakan. Ya, sama halnya kalau kita pergi kemana-mana, hendaknya kita menjaga tindakan kita. Lalu yang ketiga yaitu jaran. Tahu jaran Bapak Ibu? Yaitu jaga pikiran. Biasanya orang-orang itu pikirannya sering sekali tidak menjaga pikirannya. Bahkan memikirkan ya hal-hal yang tidak baik. Ya, makanya penting sekali menjaga pikiran. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melakukan meditasi. Sama halnya seperti di dalam Dhamma itu dikatakan, seperti pertama saya kutip, Sabba pasa akaranang kusala upasampada sacita paryoda panang etang budana sasananti. Tidak melakukan segala bentuk kejahatan baik melalui 3 pintu. Ucapan, pikiran, maupun tindakan. Perbanyaklah perbuatan baik melalui 3 pintu tadi. Pikiran, ucapan, maupun tindakan. Sucikan hati dan pikiran dengan cara meditasi. Inilah ajaran para Buddha. Sebagai umat Buddha ya harus ingat. Jangan lupa. Ya harus mempraktekkan kebajikan. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu semoga dengan kebajikan yang Anda lakukan ini dapat mengkondisikan Bapak Ibu memperoleh berkah, kesehatan, kebahagiaan, kekuatan, dan tercapai apa yang dicita-citakan. Sabisata Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.